Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Di sini ada para mahasiswa yang sudah belajar on time tepat waktu. Ini mata kuliah problematika ya. Mohon nanti Mas Heru buatkan grup problematika pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, sama yang metodologi penelitian sastra. Nah, ini mohon dibuatkan. Boleh. Ya, silakan dibuatkan nanti karena tugasnya sudah berbeda-beda antara dua mata kuliah itu. Di sini perlu saya informasikan untuk teknis di dalam perkuliahan saya. Yang pertama, mahasiswa di sini wajib untuk aktif. Yang pertama aktif. Nah, ini aktif mulai dari presensi perkuliahan sampai tugas-tugas semuanya nanti mohon dikerjakan. Dan ketika proses perkuliahan mohon semuanya mengaktifkan kamera. Karena ketika proses perkuliahan ini selesai, video nanti saya unggah di YouTube sebagai bukti presensinya Anda di sana muncul. Biasanya dialog-dialog itu muncul karena saya di sini jarang memunculkan diri sendiri, saya munculkan semua mahasiswa, jadi terlihat mana yang bicara dan mana yang belum bicara. Kemudian selama 16 kali pertemuan perlu saya ingatkan, ini semester 5 adalah semester yang paling berat di sana karena sudah masuk di dalam teori praktek begitu terus. Dan banyak sekali hal-hal yang ada di lapangan yang benar-benar perlu dikuasai oleh mahasiswa walaupun saat ini masih pandemi, tapi semuanya nanti ketika prosesnya Anda menggali data, teknisnya diupayakan datanya itu lengkap. Datanya itu lengkap. Tidak ada kesulitan masalah penggalian data. Nah, ini perlu dipahami oleh mahasiswa sehingga nanti tidak ada kesulitan ketika mahasiswa itu memperoleh informasi apalagi mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berkaitan sangat erat dengan kesulitan. Nah, kesulitan di dalam proses pembelajaran. Maka data yang paling mudah diperoleh oleh mahasiswa adalah data-data dari mahasiswa semester 7 yang sekarang praktik. Yang sekarang praktik itu mahasiswa semester 7. Jadi Anda nanti akan diskusi, akan membuat Google Form yang diberikan kepada mahasiswa semester 7 sesuai dengan sasarannya Anda. Di sana bagiannya bagian apa? Ketika proses pembelajaran tentunya di sana Anda sudah banyak ditempa mulai dari semester 3 sampai semester 4. Jadi 1 tahun tidak pernah bertemu dengan saya di kelas. Nah, itu karena di sana menurut saya Anda perlu berkembang ya. Di sini kita bertemu lagi nanti semester 5, 6, 7 karena Anda sudah matang di teori-teori mulai semester 3 dan 4. Jadi prakteknya nanti banyak. Nah, ini juga nanti saya informasikan hari Jumat nanti ada sosialisasi KKL ya. Sosialisasi KKL yang akan dilaksanakan antara PBSI UMK dengan PBSI UPI. Nah, silakan nanti waktunya jika tidak berubah itu setelah zuhur. Tuh, setelah zuhur. Nah, ini nanti informasi terbaru seperti itu. Kemudian teman-teman mahasiswa di sini informasi lagi sebelum saya masuk di perkuliahan. Di bulan Oktober itu ada seminar nasional PIPSI, Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diselenggarakan di UMK. Di sana diikuti yang serentak oleh Bapak Ibu dosen semuanya sejateng dan DIY. Kemudian se-Indonesia di sana. Dan teman-teman mahasiswa di sini
wajib mengikuti sebagai peserta. Itu yang wajib. Jika Anda akan mempublikasikan karyanya Anda sendiri sebagai pemakalah, ini masih dibuka di sana. Silahkan Anda posisinya mau di mana. Kalau jadi pemakalah otomatis peserta, Pak. Ya iya. Kalau peserta kan belum tentu jadi pemakalah ini. Nah, itu acaranya Hima itu yang sudah dikonsep itu November saja, seperti yang saya sampaikan ke Mas Heru, agar di sana ada jedanya sehingga ada nafas karena posisinya terkait dengan pendanaan. Nah, itu. Karena Anda posisinya juga wajib diikuti oleh mahasiswa. Salah satunya sebagai syarat yang diselenggarakan Hima kan sebagai syarat untuk memperoleh apa itu namanya? Sertifikat untuk mendaftar ujian skripsi. Nah, ini nanti semester 5 banyak sekali godokan-godokan atau persiapan dari prodi, banyak sekali pelatihan. Nah, mungkin nanti yang perlu disiapkan oleh mahasiswa benar-benar laptop itu bisa difungsikan oleh Anda, karena nanti banyak sekali latihan mulai dari apa namanya? Mendeley. Jadi ketika proses Anda membuat artikel, proses Anda membuat skripsi, nanti kebanyakan mulai angkatannya Anda kan berarti 1 tahun lagi ya. Itu sudah mulai aktif semuanya ketika nulis itu sudah menggunakan Mendeley ketika proses pengutipan sitasi dari artikel jurnal atau skripsi. Kemudian selain Mendeley, pilihan yang kedua adalah pakai Zotero. Anda bisa mengecek aplikasinya di YouTube. Tapi nanti di prodi akan difasilitasi workshop sampai Anda di sana bisa benar-benar bisa 2 hari 3 hari sampai 95% mahasiswa sudah mampu menggunakan sitasi Mendeley ataupun Zotero. Itu salah satu aplikasi yang nanti digunakan. Kenapa pakai itu? Salah satunya kita di sini sudah mengecek karena sistemnya sudah daring dan prosesnya ketika Anda membuat skripsi nanti semester 7 itu sudah dicek secara sistem, baik itu Turnitin atau plagiasi atau kesamaannya, hal-hal yang nanti menyulitkan ketika pengecekan daftar pustaka terutama, tinggal diklik saja langsung muncul. Nah, ini untuk menjembatani itu semuanya agar tidak ada kesulitan ketika Anda mengutip baik kutipan langsung ya, terutama kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Tetapi saya yakin semester 5 ini sudah banyak menggunakan kutipan tidak langsung ketika membuat karya-karya yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Okay. Nah, itu sedikit cerita karena saya lama tidak masuk kelas ini, jadinya ya ketemunya paling elang aja, udah elang ya paling PSA di kampus itu, tapi ya jarang. Oke, saya masuk di sini di dalam proses perkuliahan seperti yang tadi saya sampaikan. Anda bisa mematikan video ketika saya share PowerPoint nggak apa-apa, tapi ketika nanti diskusi video baru dihidupkan lagi karena di sini fokusnya pada PowerPoint yang saya sampaikan dulu. Ya, untuk mata kuliah ini menurut saya di sini semakin berat dari tahun ke tahun. Mungkin Mas Sunan di sana sudah memperoleh tahun lalu dan sekarang kangen jadi ikut lagi mata kuliah ini. Di sini proses penyampaian tugas-tugas yang Anda buat kembali lagi berpijak pada 2 hal, yaitu secara tertulis dan secara lisan. Karena banyak sekali nanti Google Form yang disebar oleh mahasiswa, bagaimana nanti mahasiswa menganalisis, semuanya nanti bisa disampaikan melalui email maupun ketika Anda sudah yakin sekali akan dibuat melalui video, berarti nanti videonya Anda unggah di YouTube, kemudian hashtag di Arkitipum 18 di channel saya di sini. Ketika nantinya Anda sudah yakin membuat video,
mengaplikasikan video itu sebagai bukti dari tugasnya Anda, data-data disajikan secara sistematis dan terstruktur. Jadi benar-benar sudah terkonsep dari awal nantinya. Apa saja yang akan disampaikan oleh mahasiswa terkait dengan tugas-tugas itu seperti ini. Di mata kuliah ini, karena isinya adalah problem, masalah, jadi masalah-masalah yang ada di pembelajaran ya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik itu di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas dan yang sederajat. Kenapa sekolah menengah pertama di sana dituju? Karena program studi PBSI salah satunya di sana adalah mahasiswa itu menjadi peneliti pengajar di tingkat sekolah menengah ya. Menengah pertama dan menengah atas. Di sini adalah data-data yang nantinya akan Anda cari gitu. Bagaimana Pak ketika proses keadaan seperti ini menggali informasi tersebut apakah melalui media sosial, YouTube, Instagram, WA, status itu. Yang paling utama Anda di sini bisa berkomunikasi kepada kakak kelas Anda seperti yang tadi saya sampaikan tadi yaitu yang di semester 7 sebagai data dari berbagai macam pembelajaran yang sudah ditempuh oleh mereka. Nantinya akan masuk di dalam proses perkuliahan mulai minggu depan sudah ada kelompok-kelompok di dalam proses menganalisis ya. Misalnya kelompok A itu fokusnya di mana? Fokusnya di model. Jadi dia itu menggali secara khusus sampai ke yang sangat detail sekali terkait dengan model-model pembelajaran mulai kelas berapa itu? Kelas 7 sampai kelas 11 misalnya di sana. Model itu dia khusus model-model semuanya. Kelompok kedua dia mengenai penilaian. Penilaian nanti kita sepakati minggu depan. Ini saya baru menyampaikan secara umum dulu. Misalnya penilaian keterampilan menyimak. Menyimak apa? Anda mengkhususkan lagi. Di sana kita cek ada KIKD-nya, menyimak dongeng, menyimak cerita. Nah, itu nanti akan dibagi-bagi atau nanti langsung saja Pak, di sini tidak usah satu-satu tetapi keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Begitu. Itu aja sudah susah ketika proses menggalinya. Ada lagi yang di sana terkait dengan RPP, satu kelompok ngutik-ngutik RPP terus RPP daring atau mau pisah dengan luring. Jadi dia fokus terus-menerus terhadap penggalian data. Nanti dia akan nyebar berbagai macam Google Form. Dia akan menganalisis terus-menerus secara detail terkait dengan proses pembelajaran yang ada di SMP dan SMA sederajat. Media. Ini kalau sudah masuk ke dalam media, nantinya di kelas ini media-media tentunya Anda sudah paham ada media tradisional, ada media modern, ada media audio, audio visual, visual saja, di sana kinestetik, macam-macam. Prosesnya dia akan menggali terus-menerus. Sebenarnya media-media itu arahnya akan kemana? Arah yang mana? Arah yang dituju adalah ketiga hal. Kalau kita mengutip dari taksonomi Bloom, di sana ada afektif, itu sikap, psikomotorik, keterampilan, dan kognitif. Sebenarnya hal-hal ini tuh ditujunya pada yang mana, itu. Terus cara mengukurnya bagaimana, itu. Dia akan mengarah ke sana terus-menerus. Tentunya ini mencari dan menggali permasalahan di dalam media itu sangat global sekali, sangat banyak sekali. Nah, ini temuan-temuan ini nantinya yang akan diungkap oleh mahasiswa semester 5
Dan temuan-temuannya Anda ini tentunya adalah temuan-temuan Anda sendiri ya. Kalaupun nantinya Anda akan mengutip dari media daring, di sana adalah sebagai landasan utama. Ketika sudah landasan utama, Anda tentu di sini ada perbedaannya. Bedanya dengan Anda itu apa? Karena kita harus berangkat dari dua hal, yakni permasalahan yang ada di lapangan dan temuan akademis yang merujuk pada artikel jurnal nasional maupun jurnal internasional. Itu yang harus disepakati dari awal, karena ketika hal-hal yang ada di media daring Anda ungkap semuanya di sini tanpa ada kebaruannya, itu Anda nanti akan salah. Kebaruan itu kan salah satunya muncul dari temuan yang Anda temukan di lapangan, kemudian dicek secara akademis munculnya di sana seperti apa berdasarkan artikel yang sudah ada, sehingga di sana dihubungkan ada benang merahnya, temuan terbarunya apa dari artikel atau tulisannya mahasiswa. Kemudian yang kelima, nih ada kelompok lagi yang masuk di dalam kelompok faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Faktor internal itu juga ada di dalam lingkungan khusus. Nah, lingkungan khusus ini adalah lingkungan yang biasa digunakan untuk siswa belajar. Itu nanti mulai dari kepercayaan diri siswa, minat siswa, itu keaktifannya siswa itu dilihat dari faktor internalnya terkait dengan KIKD yang diajarkan pada saat itu. Faktor eksternal adalah salah satunya mengenai alat peraga, media, dan peralatan-peralatan yang lain yang mendukung di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Itu biasanya selalu ada masalahnya. Dan yang terakhir di dalam mata kuliah ini, tentunya pernah disinggung di mata kuliah sebelumnya terkait dengan psikologi ya, ada disleksia dan disgrafia. Tentunya Anda nanti di dalam menggali informasi bisa melalui dua hal, yakni masuk di dalam sekolah menengah umum atau sekolah menengah khusus yang di sana ada anak yang memiliki kelebihan ya, anak berkebutuhan khususnya. Disleksia dan disgrafia tentunya nanti akan digali sangat rinci oleh kelompok-kelompok di semester 5, mulai dari temuannya, kemudian ciri-ciri yang dihadapinya, dan proses penanganannya seperti apa. Nah, ini tentunya selama 16 kali pertemuan, mulai minggu depan itu sudah terbagi-bagi mulai beberapa kelompok, dan saya rasakan di sini kelompok yang saya sampaikan nanti sudah terbentuk di minggu depan di sini. Baru kita diskusikan. Jadi mahasiswa nanti akan mencari informasi itu setelah kita matang dulu. Selama di Zoom kita matangkan dulu. Setelah itu mahasiswa bisa praktik dengan persiapan-persiapan yang sangat detail yang sudah dibuatnya. 6 kompetensi mata kuliah ini saya rasakan di tahun 2021 semester gasal ini Anda bisa menggali sangat rinci ya, sangat rinci terkait dengan permasalahan ini. Lalu setelah ini semuanya selesai, apa luarannya sebagai dari mahasiswa ini? Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, pada mata kuliah ini semua buku referensi silakan Anda pakai terkait dengan problematika pembelajaran bahasa Indonesia, karena ini yang menyangkut mata kuliah yang lain. Maka referensi yang saya minta pada mahasiswa yang pertama adalah Anda benar-benar membaca artikel jurnal nasional dan jurnal internasional ini. Karena nantinya ke depan di akhir pertemuan
karena Anda di sini adalah kelompok, luaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mempublikasikan pada jurnal. Silahkan yang dituju jurnal mana. Jadi minggu depan itu adalah pembagian kelompok, kemudian kita diskusi macam-macam dan mahasiswa sudah mulai membuat judul, membuat berbagai macam sasaran, posisinya nanti Anda akan dipublikasikan di mana jurnalnya, artikelnya Anda. Ini sudah masuk di dalam proses luaran. Jadi mohon dicek ini karena luarannya Anda di sana mungkin antara Mas Lang dengan Sun An di sana berbeda. Sun An di sana membuatnya 10 halaman, Lang di sana 6 halaman karena sistematikanya sasarannya itulah. Sasaran dari penulisan artikelnya Anda itu sudah jelas luaran. Lalu bagaimana proses penilaian di dalam mata kuliah ini? Nanti ketika semuanya sudah dilakukan prosesnya dari awal, Anda sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian di sana Anda sudah memahami tugasnya Anda di kelompok itu, proses penggalian datanya, sampai ke artikel jurnal itu publish atau diterima, itu pasti ya nilainya A itu. Ketika di sana prosesnya Anda berhenti, misalnya di proses Anda pahami, kemudian menulis Anda peroleh, dan ketika di artikel jurnal di sana terjadi wah ini hambatan, nah ini berarti perlu ada bimbingan. Nah, nanti bimbingan ini adalah bimbingan terkait dengan proses penulisan artikel, posisinya Anda akan mempublikasikan di mana, dengan sistematika ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini harus sudah mulai familiar sekali di dalam Anda menghasilkan karya-karya yang di sana basis datanya mulai sejak awal sudah terkonsep. Nah, karena setiap kelompok di sana sasarannya sudah berbeda-beda. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbasis masalah. Masalah identifikasi yang ada di dalam penelitiannya Anda adalah yang pertama adalah berbasis tugas yang ada di kelompok. Setelah Anda memperoleh materi yang ada di kelompok, maka Anda akan mulai memahami materi tersebut, kemudian dibuat perinci per indikator sesuai dengan sasarannya Anda, dan mempersiapkan Google Form serta catatan-catatan yang akan digunakan untuk menggali informasi yang ada di lapangan. Sehingga sasarannya di sana ketika Anda sudah memahami dua hal itu, maka temuan terbaru yang ada di penelitiannya Anda atau yang ada di dalam proses penggalian masalah tersebut, maka bisa didialogkan secara akademis. Ini adalah masalah yang ada di lapangan, berbasis masalah. Kemudian yang kedua di sini adalah temuan terbaru yang diperoleh dari pembacaan artikel jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dihubungkan dengan masalahnya Anda sehingga dimunculkan suatu kebaruan. Ini terus-menerus kita lakukan secara diskusi dan tanya jawab karena masalah-masalah ini masalah-masalah yang update, bukan hanya di daring tetapi secara luring karena sudah ada dua hal yang dilakukan di sekolah. Nah, ini. Latihan yang perlu dilakukan benar-benar nanti kalau Anda sudah memperoleh kelompok, maka banyak-banyaknya Anda membaca artikel jurnal sebagai bahan referensi. Referensi ya, bukan nanti Anda langsung, wah ini sudah ada, kalau sudah ada kok membuat lagi, nah ini berarti kan ada yang harus dibedakan dengan penelitiannya Anda, tidak boleh di sana sama plek, tidak boleh ketika masalah itu ada, wah ini akan konsep seperti ini, itu rujukan.
Artikel jurnal itu posisinya sebagai rujukan. Bukan sebagai satu-satunya nanti, oh ini saya harus seperti ini, ya enggak. Di sana tentunya ada persamaan dan perbedaannya dengan penelitiannya Anda. Dengan caranya Anda akan menggali. Ya, caranya Anda akan menggali terkait dengan permasalahannya Anda. Kemudian analisis bahasa Indonesia, di sini tentunya sudah masuk ke dalam analisis sastra di dalamnya. Kemudian studi kasus. Kenapa muncul studi kasus di dalam mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia? Karena tentunya kasus-kasus ini tuh sudah difokuskan di setiap kelompok. Kasus model, kasus media, kasus penilaian, kasus metode, kasus faktor internal, faktor eksternal, kasus disleksia, kasus disgrafia. Di sana sudah dibeda-bedakan sehingga nantinya ketika mahasiswa sudah menggali informasi yang ada di dalam kasus tersebut bisa diselesaikan. Selesai. Tetapi ketika selesai itu memang butuh langkah, butuh metode yang tepat, butuh mungkin di sana ada peralatan, tapi yang dipentingkan di dalam mata kuliah ini adalah skill atau keterampilan mahasiswa di dalam menyelesaikan setiap masalah. Kemudian tentunya di sana Anda akan mempertanggungjawabkan, kalau di sini konsep saya adalah makalah dan PPT, nanti menyesuaikan nanti minggu depan apakah perlu ada itu atau enggak, kita diskusikan lagi karena ketika mahasiswa memunculkan ide-ide setelah saya menyampaikan kompetensi mata kuliah pada hari ini, tentu di sana ada muncul-muncul lagi terkait dengan nggak usah buat makalah Pak, tetapi di sana sudah munculkan artikel. Jadi artikelnya nantinya akan dipaparkan. Oh ya bisa, bisa. Jadi bahas itu adalah artikelnya, bukan makalahnya. Oke. Jadi kadang ada yang seperti itu. Saya menyesuaikan nanti karena makalah ini kan tentunya di sana sebenarnya hampir sama dengan artikel, tapi kalau di konsep langsung dengan artikel, Pak saya mau mengirim ke jurnal ini Pak, misalnya. Template-nya ini untuk luaran. Maka saya paskan untuk tugas ini seperti ini. Jadi nantinya yang akan saya gali itu ini, tetapi semuanya itu sudah saya persiapkan. Jadi artikel jurnal ini adalah bagian kecil dari tugasnya Anda. Ya, itu tadi mengenai proses-proses. Kalau penilaian Anda sudah tahu dengan saya, semakin Anda aktif, semakin Anda bisa menjelaskan dengan baik proses perkuliahan ini, pemahamannya, maka penilaiannya tentu di dalam keaktifan ya. Kehadiran 25% dan setiap kali proses perkuliahan mulai minggu depan ada Google Form yang perlu diisi oleh mahasiswa terkait dengan problematika pembelajaran bahasa Indonesia ini, dan salah satunya adalah saya gunakan untuk nilai-nilai ulangan mingguan atau ulangan harian terkait dengan mata kuliah saya ini. Ya, untuk nilai masih sama, tidak ada perubahan mulai dari semester 1 sampai semester 7 dengan pedoman rentang 85 sampai 100 itu masih A, 75, 84, AB dan seterusnya sampai ke bawah. Mohon ketika proses perkuliahan di sini teman-teman mahasiswa menggunakan pakaian yang sopan, Anda tentunya bisa di sana memaknai sopan yang seperti apa. Salah satunya tentu berpakaian ya, usahakan menggunakan kerah dan berbaju. Mohon ketika Zoom di sini sama-sama nanti menyepakati 15 menit, nanti Anda terlambat ikut Zoom, tapi tadi saya mengapresiasi semua teman mahasiswa yang sejak pukul 13.20 sudah mulai masuk di Zoom. Di sini saya harapkan semangat itu muncul terus-menerus. Muncul terus-menerus ya, jangan sampai kendor di sini semangatnya Anda. Dan mohon ketika WA macam-macam atau SMS sesuai dengan alokasi waktu ya di jam kerja. Ini pukul 5 sampai pukul 17 sore. Hal-hal yang lain bisa kita sepakati bersama. Mohon ini dicek ya. Anda boleh tidak hadir mata kuliah saya, tapi minimal Anda
14 kali datang. Ini mohon diperhatikan karena nanti sudah berbasis masalah. Mohon jangan menambah masalah ya karena absensinya di sana kurang. Boleh menyanggah, mengkoreksi, mengkritik, memberi masukan. Dan yang paling penting sekali di sini salah satunya adalah dilarang copy paste atau Anda mengambil semua data di media daring dan dilaporkan sebagai tugas pribadi. Ya, karena nanti akan terdeteksi oleh sistem ketika proses laporan terakhir tugasnya Anda. Secara ringkas tugas-tugas dari saya dan prosesnya seperti itu. Dan poin inilah yang menjadi garis besar di dalam proses mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Nah, silakan bangun dari tidur, hidupkan kameranya lagi. Ya, saya lanjutkan kembali. Silakan dirapikan rambutnya, kerudungnya. Yang pertama, ini komting mata kuliah saya itu siapa? Nanti dibebankan ke Mas Heru terus ya. Mas Heru tambah kurus. Mahasiswa yang sampai semester 5 belum pernah menjadi komting, itulah komting saya. Siapa Heru? Heru yang belum pernah sampai sekarang menjadi komting. Aulia Dinda, Pak. Aulia Dinda belum pernah sama sekali ya? Benar ya, Her? Belum. Oh ya, ya, ya. Oh, yang belum pernah sama sekali menjadi komting, silahkan merasakan menjadi komting. Anda bersedia? Ya, terima kasih sudah bersedia. Oke, Aulia ya. Saya tidak perlu jawaban, saya butuh senyuman saja. Oke ya, selamat Anda masuk di dalam jebakan Mas Heru. Silakan nanti ini berat ini Mbak, karena Anda nanti akan menghandle salah satunya jika di sana masuk di surat perizinan. Bagaimana mengalokasikan surat-surat izin itu jika mahasiswa akan ke sekolah. Oke. Jadi tadi yang saya sampaikan, apakah ada keluhan? Ya, tidak ada ya, ya. Oke. Ya, ya ini bercanda ya. Silakan, Is. Tadi yang poin ketiga di kompetensi mahasiswa, saya mau bertanya Pak, itu kan terkait dengan RPP, berarti kita itu meneliti dan mengamati RPP yang dibuat dan feedbacknya dari RPP itu sendiri, dari guru dan siswa itu sama apa tidak yang diharapkan di RPP tersebut, begitu apa? Ya, salah satunya seperti itu. Jadi RPP luring dan RPP daring secara terkonsep itu ada perbedaannya. Dan ketika prakteknya, karena di sini adalah mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia, dari RPP yang sudah dikonsep oleh guru, Anda nanti bisa mengecek mulai dari alokasi waktu, KIKD sasaran, kemudian soal evaluasi, kemudian penilaian, kalau di sana masih menggunakan elaborasi, kemudian apakah waktunya cukup atau enggak, apakah ketika menyusun RPP itu di sana ada prota, program tahunan, promes, program semester, apakah disusun sesuai dengan arahan tersebut atau enggak. Nah, ini nantinya indikator-indikator pengembangan di dalam menggali permasalahan salah satunya dari ISNA itu, dan saya tambahkan seperti itu, serta nanti dari kelompok nanti akan menjabarkan lagi sebagai detail. Pada intinya sebenarnya mata kuliah ini tuh mata kuliah yang mempersiapkan di dalam mahasiswa itu mempraktekkan. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah penggalian pustaka. Ketiga teknik pengumpulan data ini adalah teknik pengumpulan yang masuk di dalam metodologi penelitian yang di dalam skripsi itu sudah pastinya itu digunakan.
Gitu. Jadi nantinya semakin lengkap lagi. Nanti kita singgung di dalam proses di metodologi untuk melengkapi di problematika ini ada triangulasi sumber. Di sana gali terus-menerus datanya, gali terus-menerus sumber-sumbernya itu. Nah, itu bisa dicabangkan jadi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan seperti tadi yang disampaikan Isna, yang butir-butir pertanyaannya itu perlu kita validasi dulu. Jadi sebelum Anda ke lapangan, apakah pertanyaan itu sudah valid? Dikatakan valid seperti apa? Jika konsep pertanyaan itu sesuai dengan tujuan atau topiknya yang dituju saat itu. Ketika sudah masuk ke dalam alokasi waktu, ini apakah benar ketika pembukaan di sana cukup 10 menit? Apakah tidak ada refleksinya, pengulangannya? Nah, itu perlu nanti dicek. Nah, itu salah satu contoh yang ada di RPP. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oh iya, ya. Oke. Bahasa sama sastra semuanya nanti akan digali secara bersamaan. RPP bahasa, RPP sastra itu banyak. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi nih? Ini saya ingat-ingat itu gimana Kim? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oke, masih hangat-hangat ya. Ngopi-ngopi dulu, Mas. Ya, silakan. Nih. Nah, saya yakin ini semester 5 sudah mahirlah ketika menggunakan media sosial. Tinggal nanti saya nggak bisa ini Pak. Kalau Anda misalnya nggak bisa, silakan nanti bisa didiskusikan, nanti langsung diadakan pelatihan untuk mahasiswa. Aulia, kalau sekarang saya minta suaranya Aulia. Ya, Pak. Anda tertekan? Sedikit. Oke, ya biasa. Ya biasa saya anggap itu berarti amanah dari Heru untuk Anda. Ya ada lagi nih. Luaran ya, terkait dengan luaran. Apakah sampai semester 5 ini ada yang sudah pernah mempublikasikan hasil tulisannya, baik ide, konsep secara tertulis yang dipublikasikan di jurnal atau di proceeding? Ayo, Anda sampai mana? Nah, minimal Anda itu ikut yang dari dalam dulu untuk latihan. Ini Anda harus ada target sampai semester 7 itu minimal di sana itu berapa publikasinya, berapa artikel yang diterbitkan. Nah, ini dampaknya itu sangat besar terhadap nanti baik itu sebagai bukti Anda mempublikasikan atau sebagai syarat Anda akan melanjutkan ke studi S2. Anda harus benar-benar siap. Yang dicek itu salah satunya adalah publikasi tulisannya Anda di nasional dan internasional. Mbak Aulia sudah paham loh ya? Ini Anda kalau nggak paham nanti harus ngobrol-ngobrol dengan saya di bawah loh ya. Ini kuncinya di Anda. Nur Komaida, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, tumben ini. Si Nur kok diam. Di sini ada Nur, ada Isna. Mas Aji, gimana Mas Aji? Sampai semester 5 ini YouTube-nya yang paling berkembang siapa ini? Yang sudah monetize,
sudah ada hasilnya itu siapa? Ada dari mahasiswa PBSI? Pak, saya mau berbagi cerita ya. Ya. Gimana? Dulu waktu semester 4 kan mendapatkan mata kuliah media pembelajaran. Oh. Nah, dari Pak Asin sendiri kan memberikan tugas untuk membuat media dan kemudian dipresentasikan di YouTube. Nah, saya kan tidak tidak terus main lihat YouTube gitu loh Pak. Nah, baru 4 bulan kemudian saya cek lagi video yang saya unggah terkait dengan media pembelajarannya yang diberikan Pak Asin itu, yang melihat tuh view-nya sampai 500 juta lebih, 500 lebih, hampir. Jadi saya waktu dapat email dari YouTube, saya kiranya tidak penting begitu Pak. Jadi setelah saya melihat sendiri, rasanya kok, kenapa nggak dari dulu, maksudnya nyobain buat media-media tentang pembelajaran anak SMP atau anak SMA begitu. Jadi nyesalnya baru di bulan ini, karena bulan ini dapat tugas buat video lagi, jadi buka YouTube lagi gitu Pak. Iya. Apa nama YouTube-nya? Channelnya apa? Nama saya sendiri Pak Isna Nur Aini. Oh, nama Anda sendiri. Ya. Coba kita cek di sini. Nah, itu mahasiswa itu yang penting konsisten itu loh. Kadang itu naik turun. Isna Nur Aini ya banyak. Coba kita tampilkan di sini Isna Nur Aini yang mana ini, saya nggak tahu. Yang mana ini Mbak? Yang Isna Nur Aini atas, yang bawah. Yang mana Is? Pakainya O Pak, bukan U. Oh, Nur ya. Nur. Ini? Iya. Oke. Dan Pak, yang media pembelajaran. Media pembelajaran. Ya. Ya, yang itu. Kalau berbasisnya berbasis umum, ini umum ya. Jadi kalau umum seperti ini tuh cepat sekali masuk di dalam pengecekan, karena semua mata kuliah di program studi pasti menggunakan media. Nah, ini tinggal Anda itu bagaimana proses menjelaskan media itu, kemudian buat judul yang menarik, nanti akan masuk ke sana. Bagus juga nih. Nah, ini mohon dikembangkan lah, jangan naik turun. Kalau naik turun ya nggak enak. Kadang semangat, kadang enggak. Ini konsistensi ya, konsistensi Anda. Anda di sini itu tinggal paling lama itu 2 tahun loh. Semester 5, 6, 7. 7 itu sudah di lapangan. Ya, Anda itu nggak kerasa tahun 2022 itu Anda sudah masuk di PLP nanti ya. Jadi Anda itu teorinya itu tinggal 2 semester saja. Nah, itu. Mahasiswa kalau di sana mempersiapkan, jadi nantinya misalnya begini. Di pembelajaran nanti Anda cek jika Anda nanti sudah mulai komunikasi dengan teman-teman mahasiswa PLP 2 yang sekarang semester 7. Sebenarnya di sana itu apakah media-media yang digunakan itu di dalam proses perkuliahan itu dipakai atau enggak? Atau berbeda? Kemudian ketika masuk di dalam contoh, karena di beberapa sekolah itu benar-benar menanyakan kepada gurunya, Ibu pernah membuat media ini? Bapak pernah membuat media ini? Bapak pernah ikut lomba baca puisi? Sampai tingkat mana?
kok mengajarkan kepada saya? Nah, itu. Jadi semakin kritis lagi anak-anak sekarang itu menanyakan hal seperti itu kepada guru. Gitu, kepada guru. Nah, makanya salah satu jalannya itu di-up karya-karyanya Anda sekarang di-up. Karena itu tabungan untuk masa dewasanya Anda, masa tuanya Anda di sini sebagai bukti semuanya. Nah, ini kadang ada yang konsisten, kadang ada yang enggak. Karena bank data ketika kuliah itu perlu di-up lagi. Bank datanya Anda itu kalau tulisan-tulisan yang ada di laptop itu tentunya belum bisa dimaknai karena itu baru disimpan. Ketika sudah dipublikasikan, yang paling penting itu publikasi di artikel jurnal, baik itu nasional dan internasional. Itu ketika Anda akan melakukan studi lanjut ataupun Anda akan mendaftar pekerjaan. Anda sudah sampai mana, Mbak? Pernah mempublikasikan ini enggak? Caranya seperti apa, Mas? Nah, itu. Nanti akan dicek. Anda punya enggak media sosial? Oh, saya punya, Pak. Saya diikuti 10 juta orang. Nah, itu, oh ya. Wah, ini seleb sekali. Nah, itu nilai poinnya Anda. Itu. Jadi ada yang menjual dua hal antara karya-karyanya Anda. Ada lagi dari mahasiswa terkait dengan kesulitan mata kuliah ini? Saya lama tidak menyapa Komting masa lalu, bukan masa lalu ya. Pernah membantu saya ini via Palen. Apakah Anda ada di Kudus atau di mana? Di Rembang, Pak. Oh iya. Kok bagus sinyalnya? Iya, Bagus tuh jernih suaranya. Sehat? alhamdulillah, Pak. Ya, sekarang ada di Mbak Aulia ya bebannya. Mbak Aulia nanti sekaligus Komting mata kuliah metodologi penelitian sastra. Biasa aja matanya, jangan dipaksakan gitu ya. Dua aja cukup nanti ya. Mohon di-handle dua-duanya jadi tidak dua orang, itu satu orang aja sudah cukup. Ya silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Ada pertanyaan lagi, Her? Ini Septian. Lang. Lama saya tidak mendengar suaranya Jadid nih loh. Bagaimana, Dit? Gimana, Pak? Ya. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Kamu tidak ke rumah lagi? Iya, Pak. Kapan-kapan, Pak. Ya, Belum biasanya, ada proja ini, belum bisa jalan. ya dikit-dikit mulai tanda tangan. Nah, lo kemarin keren tuh. Jiwanya dapat semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu awal dari saya menyampaikan kontrak perkuliahan. Mohon nanti ini perkuliahan Anda boleh izin 2 kali, jadi 14 kali nanti kita akan melakukan proses perkuliahan. Kemungkinan besar dilakukan secara daring. Jika secara luring nanti adalah terkait dengan publikasi artikel misalnya nanti. Jadi saya menyesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi mahasiswa nanti ada di mana. Karena nanti kelompoknya sudah berbeda-beda. Kemudian mohon disepakati di sini di dalam kontrak perkuliahan awal ketika ini kasusnya berbeda-beda. Mahasiswa mempublikasikan karya itu tidak akan saya cek turnitinnya atau kemiripannya. Yang mengecek itu siapa? Yang mengecek adalah ruang jurnal yang dituju oleh mahasiswa. Misalnya Anda akan mempublikasikan di
jurnal Lingua, ya editor sana yang akan mengecek karyanya Anda. Jadi saya di sini benar-benar melihat prosesnya. Anda akan mengirim jurnal, mengirim artikel, itu ditampilkan di Zoom seperti sekarang ini. Silahkan praktik. Anda akan mengirim. Dari Anda pertama kali membuat akun, Anda submit, Anda mengirimkan sesuatu, saya lihat mahasiswa di sana progresnya seperti apa. Hasilnya silahkan nanti orang lain yang melihat. Tetapi saya benar-benar melihat sasarannya mahasiswa itu mengarahnya luaran mata kuliah ini itu kemana. Sebenarnya setiap mata kuliah itu ada luarannya, tetapi karena saya mengajar 2 mata kuliah di sini, saya fokuskan gabung. Jadi yang metodologi saya gabungkan di problem. Problem itu masalahnya Anda, yang dibagi-bagi sesuai kelompok. Metodologi di sana adalah caranya Anda. Caranya Anda adalah menggali data-data itu seperti apa. Jadi cukup satu tugas, tetapi di sana sudah menjembatani bagaimana luaran itu di sana bisa masuk secara baik. Pak, saya akan publikasi ke jurnal internasional, silahkan. Setiap jurnal di sana ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Ada yang namanya jurnal Sinta 1, itu yang paling baik di Indonesia. Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Sinta di sana adalah kumpulan dari berbagai macam jurnal yang sudah terakreditasi. Nah, tinggal sasarannya Anda itu masuk ke jurnal yang mana. Nah, ini Anda nanti saya share di grup problematika terkait dengan link-link jurnal sasarannya. Karena satu kelompok di sana menyasar ke jurnal ini. Ketika satu kelompok sudah misalnya masuk ke dalam jurnal Credo, tapi nggak boleh, Anda harus ke luar UMK. Misalnya Anda mengirim ke jurnal Credo, kelompok 1, kelompok 2 tidak boleh. Itu harus berbeda. Dan biayanya pun berbeda-beda. Tingkat kesulitannya pun berbeda-beda. Nah, ini mungkin nanti sudah berbeda-beda setiap kelompok kesulitannya. Secara garis besar saya masuknya di perkuliahan ini menggunakan Zoom, nanti bisa dibahas secara detail terkait dengan indikator dulu. Mulai minggu depan Anda ada di bagian yang mana, perluasan indikatornya, langkahnya seperti apa. Tetapi Anda perlu memahami mulai dari sekarang, ketika menuju apapun di dalam tugasnya Anda, salah satunya adalah menyangkut 3 hal, afektif, psikomotorik, dan kognitif. Ketiga hal itulah yang menjadi pedoman. Ketika afektif itu mengacu ke sikap, sebenarnya model ini, media ini mengacu ke sikap yang mana. Psikomotorik ke keterampilan ini keterampilan yang mana. Kognitif yang seperti apa. Ketiga ranah itu, ketiga aspek itu tentunya akan dikembangkan lagi oleh mahasiswa. Nah, ini Anda mau menggunakan teorinya aspek afektifnya siapa? Silakan nanti dijabarkan lagi. Psikomotoriknya siapa? Dijabarkan lagi. Begitu juga dengan kognitif. Landasannya adalah ketiga hal itu untuk mengedepankan bagaimana sasaran di dalam RPP, di dalam model, di dalam teknik penilaian dan sebagainya itu jelas sasarannya. Apakah bisa, Pak? Salah satunya saja bisa. Bisa. Semuanya menyesuaikan dengan sasarannya mahasiswa. Menyesuaikan dengan temuan masalahnya yang ada di lapangan. Tapi secara garis besar menganut aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif. Perluasannya menyesuaikan dari mahasiswa itu sendiri. Semester 5 itu udah paling berat. Jadi kalau Anda sudah melewati semester 5, semester 6 itu mudah. 7 itu tinggal di lapangan. Kuncinya ada di sana. Sambil menunggu pertanyaan dari mahasiswa, saya absen dulu. Jadi saya banyak menggunakan manual ini.
karena saya anggap ini masih paling efektif proses perkuliahan. Muhammad Sunan masih hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Feriza Alvin. Mohon Mbak Komting ini Feriza Alvin dimasukkan di grup jadi tahu nanti. Toyib. Oke. Aulia Dinda. Hadir, Pak. Ya. Ini Mas Toyib ya. Toyib sama Feriza serta Mas Sunan iki dimasukkan di grup nanti. Rahma Nurul. Hadir, Pak. Oke. Irfan Khairul Huda. Irfan. Tidak hadir. Muhammad Septian Maulana. Hadir, Pak. Oke. Ista Nur Aini. Hadir, Pak. Oke. Ayu Yulia Susanti. Hadir, Pak. Oke. Novita Wulandari. Hadir, Pak. Oke. Kurniawan Anur Putra. Hadir, Pak. Oke. Heru Gunawan. Hadir. Oke. Muhammad Rauful Hakim. Hadir. Maeta Nilasari. Hadir, Pak. Aning Setiawati. Hadir, Pak. Melina Ukhtia Yulfa. Hadir, Pak. Wulandari. Wulan ada tadi ya. Wulan tidak muncul. Nur Komeda. Hadir, Pak. Oke. Lang. Hadir, Pak. Sevia Dinda Alerina. Hadir, Pak. Oke. Fauziatul Husna. Hadir, Pak. Oke. Rizka Afrih Lia. Hadir, Pak. Oke. Johan Setiawan. Johan tadi muncul, Johan. Johan. Keluar. Via Amri Armi. Hadir, Pak. Oke. Dwi Rahmawati. Dwi Rahma. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ainul Yakin Aji Putra. Ada, Pak. Oke. Muhammad Jadid. Hadir, Pak. Oke. Budur Nazilir Rahman. Hadir. Oke. Siti Ma'rifatul Umayyah. Hadir, Pak. Oke. Lisa Agustin Dewi Rahayu. Hadir, Pak. Oke. Faidur Rahmah. Hadir, Pak. Oke. Inta Nia Dwi Oktaviar. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Ya, apa ada pertanyaan lagi? Saya belum, Pak. Ayo. Ini Purwanti. Ya, ada lagi yang belum? Ya, apa ada pertanyaan? Kalau tidak, ini semua mata kuliahnya saya nanti akan saya unggah di Arketipum 18 di channel saya. Nah, ini jangan lupa ini diikuti ya. Ini nanti semua materi-materi pembahasannya dari sana semuanya. Kalau saya nggak sempat masuk di Zoom, berarti masih ada rapat. Nanti video teknis membuat indikator macam-macam saya unggah di channel saya. Dan video pembelajaran hari ini juga saya mohon izin untuk diunggah di channel saya.